Baik, kita mulai ya. Selamat Ya, malam Romo Buyung yang tinggal di Maumere. Selamat malam Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada malam hari ini Kamis 25 Februari 2021. Tema yang sudah kita sharekan sudah cukup lama. Temanya adalah tantangan umat Katolik dalam menghayati masa prapaskah di tengah pandemi. Narasumber kita Romo Stefanus Florianus Buyung, Karmelit. Beliau saat ini tinggal di Flores, tepatnya di Beruoret, Nita, Maumere. Baik, kita mulai acara kita dengan doa pembukaan. Saya mohon Romo Buyung bisa mulai dengan doa pembukaan, Romo. baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang begitu besar, yang boleh kami alami pada malam hari ini, di saat kami berkumpul bersama untuk mengikuti webinar mengenai tantangan umat Katolik dalam menghayati masa prapaskah di tengah pandemi. Berkatilah kami, berkatilah pertemuan kami, sertailah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengikuti, memahami, dan kemudian menghayatinya dengan baik dalam kehidupan kami selanjutnya sebagai orang-orang Katolik. Sertailah kami juga dengan kekuatan-Mu, agar kami senantiasa menjadi saksi cinta-Mu dimanapun kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Buyung yang telah membuka acara webinar kita ini dengan doa. Kita berharap nanti acara bisa berjalan dengan baik. Jaringan internet baik di Flores, di tempatnya Romo Buyung, baik yang host, juga semua peserta, jaringan internetnya semua baik, sehingga kita bisa ikuti acara kita pada malam hari ini dengan baik. Saya akan coba memperkenalkan singkat tentang narasumber kita, Romo Stefanus Florianus Buyung Okarem. Beliau berasal dari Flores, tepatnya di Ili, Romo ya, di Ili, Maumere. Nele Romo ya, Ili itu Romo Pin itu. Di Nele itu di Maumere. Beliau lahir di sana, kemudian masuk Biara Karmel di Malang pada tahun 86, novisiat di Karmel Batu di Malang. Tahun 88 beliau kaul pertama sebagai Karmelit di Batu, Biara Batu Malang. Kemudian tahun 94 ditabiskan menjadi imam di Maumere, di tanah kelahirannya, tahun 94 sebagai imam, jadi sudah pesta perak imamat Romo Buyung ini. Banyak tugas yang sudah dijalani, pernah menjadi moderator BPK, Badan Pelayanan Karismatik Keuskupan Malang, juga moderatornya KTM, menjadi pimpinan biara di CSE, membantu Romo Yohanes menangani frater-frater CSE, dan juga di biara Titus Bransma Romo ya Raja Basa ya, sebagai formator di biara Karmel. Kemudian pernah menjalani tugas ngambil spiritualitas di Amerika Serikat,
itu beliau. Dan saat ini Romo Buyung sebagai komisariat atau pimpinan Ordo Karmel untuk wilayah Indonesia Timur. Itu tugas beliau saat ini, melayani konfraternya seluruh Karmelit yang bertugas di wilayah Indonesia Timur. Dulu ketika sekian puluh tahun yang lalu, saya mengenal Romo Buyung ini sebagai pribadi yang pemalu. Ya, ketika frater itu disuruh bicara, takut-takut beliau ini. Nggak berani bicara di depan umum. Itu ketika masih frater. Itu yang luar biasa. Tapi setelah tabisan, waduh, saya melihat beliau menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Penghayatan spiritualitas khususnya Karmel. Saya ingat waktu beliau pesta perak di Malang beberapa tahun yang lalu, homilinya itu kalau nggak salah mimbarnya jatuh, Romo ya. Itu beliau homili luar biasa. Luar biasa saya ingat. Nah, itu waktu pesta perak. Beliau ini satu angkatan tabisan 4 Romo, Romo Krishna tugas di Sumatera, Romo Agus Ari tugas di Jakarta, Romo Adrianus tugas di Surajati, Malang, Romo Buyung juga di Flores. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas mengenai narasumber kita Romo Stefanus Buyung. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tantangan umat Katolik dalam menghayati masa Prapaskah di tengah pandemi. Kita tahu situasi pandemi ini sangat menggoncangkan banyak orang, termasuk umat Katolik, baik secara spiritual maupun secara sosial, politik, kebudayaan, dan seterusnya. Banyak orang terguncang dengan berbagai situasi yang kita alami bersama. Tapi gereja selalu hadir untuk meneguhkan umat, apalagi di masa Prapaskah ini, semangat pertobatan jangan sampai kendor gara-gara pandemi COVID-19. Justru pandemi ini kita jadikan sarana untuk semakin menghayati iman kita, khususnya di masa Prapaskah ini. Kita menjalani puasa dan pantang. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai tema ini, tetapi jauh lebih istimewa, jauh lebih sempurna nanti Romo Buyung akan menyampaikan materinya kepada kita semua, kurang lebih waktunya 60 sampai 75 menit. Bapak Ibu sekalian, selama sesi ini saya mohon supaya mikrofon di-mute semua, dinonaktifkan semuanya, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang masuk, supaya hanya Romo Buyung yang bicara dan lainnya hanya mengikuti dan mendengarkan serta menyimak dengan baik. Nanti pada saatnya nanti untuk bicara baru saya kasih kesempatan untuk diaktifkan mikrofonnya. Baik, sekilas itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Silakan Romo Buyung untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Bertus. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana kita tahu kita mau bicara bersama mengenai tantangan umat Katolik di dalam menghayati masa Prapaskah di tengah pandemi. Kita tahu bahwa kita berada pada masa khusus, masa Prapaskah, tetapi juga di tengah situasi yang tidak gampang, yaitu situasi COVID, pandemi virus corona. Oleh karena itu saya undang kita semua untuk mendengarkan satu bacaan dari kitab Nabi Yunus, bab 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Pertobatan Niniwe.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka balik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, warta Yunus sangat jelas. 40 hari lagi, maka Ninive akan ditunggang balikan. Dan saya kira ketika warta ini disampaikan oleh Yunus, 40 hari lagi Ninive akan ditunggang balikan. Penduduk kota Ninive, rakyat, pasti panik. Terjadi suatu kepanikan. Namun di tengah kepanikan itu luar biasa. Mereka menyambut dengan hati terbuka. Suatu respon yang positif terhadap warta yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Respon yang positif, hati yang terbuka menyambut pewartaan Yunus ini ditunjukkan dengan bagaimana orang-orang Ninive mengadakan puasa. Dan puasa yang dilakukan baik orang dewasa maupun anak-anak. Dan juga sebagai tandanya mereka juga mengenakan kain kabung, tanda duka cita. Selain masyarakatnya, selain penduduknya, rajanya sendiri dalam kerendahan hati yang luar biasa turun dari singgasananya. Dia menanggalkan jubah kebesarannya dan menggantinya dengan selubung kain kabung. Dan lebih dari itu, dia sendiri duduk dalam abu. Kita ingat ini, seorang raja punya kuasa, turun dari singgasananya, mengenakan kain kabung, duduk dalam abu.
suatu respon positif, hati yang terbuka, mendengarkan warta penuh kuasa dari Yunus. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan selanjutnya, atas perintah raja dan para pembesarnya, puasa lalu diadakan baik manusia maupun sekarang tanpa ternak piaraan. Lembu, sapi, domba piaraan mereka juga mengenakan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Kalau kita membayangkan hewan piaraan, ternak karena tidak makan rumput dan tidak minum air, mereka tentu juga akan berteriak kehausan, kelaparan. Tetapi yang mau diungkapkan di sini bagaimana manusia maupun binatang piaraan juga dalam situasi yang sama menanggapi respon positif seruan dari Yunus tadi dalam kesesakan hatinya. Mohon belas kasih Tuhan. Mohon kebaikan Tuhan. Mereka mengungkapkan pertobatan, penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa mereka. Ingat sekali lagi, respon positif, hati yang terbuka dengan penuh sukacita mengadakan doa, puasa, penyesalan untuk menanggapi warta seorang Nabi Yunus. Lalu juga dikatakan masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dari kekerasan hati mereka. Boleh dikatakan mereka bertobat dengan harapan ini. Tuhan menyesal atas rancangan hukuman. Dengan harapan Tuhan menyesal atas rancangan hukuman. Dan hasil akhir luar biasa indah. Ingat, hasil akhir luar biasa indah. Tuhan tidak jadi melaksanakan rancangan hukumannya. Dan saya kira rakyat kota Ninive, raja dan para pembesarnya mengalami sukacita yang besar. Mereka diluputkan dari malapetaka. Kota mereka tidak jadi ditunggang balikan. Ini peristiwa yang saya kira sudah terjadi ribuan tahun. Tapi saya kira sangat inspiratif untuk kita dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik di tengah situasi kita yang tidak gampang ini. Kemudian sangat menarik dalam seorang Paus di dalam suratnya, kepada umat di Korintus mengatakan, ketika Yunus mengumumkan bahwa rakyat Niniwe akan binasa, mereka bertobat. Mereka meninggalkan dosanya dan berbuat silih kepada Tuhan dengan doa dan permohonan. Maka mereka memperoleh keselamatan, meskipun sebetulnya mereka itu bangsa asing dan tidak kenal akan Dia. Karena kalau kita lihat dan juga membaca kisah Yunus, Yunus sebetulnya pada awalnya dia menolak untuk pergi ke Niniwe. Bahkan dia kemudian naik kapal pergi ke tempat lain. Tapi kita tahu kemudian akhirnya dia dilempar dari kapal itu, kemudian seekor ikan menelannya kemudian memuntahkannya lagi. Setelah itu baru untuk kedua kalinya dia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, mewartakan ancaman hukuman, tapi sekaligus juga kebelas kasih Tuhan ditunjukkan. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, situasi kita saat ini. Kalau kita melihat dan juga mengalami dalam kehidupan kita, sesungguhnya kepanikan besar.
kepanikan global meliputi seluruh dunia telah dan sedang terjadi dalam dunia kita. Kita juga hidup dalam sebuah ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa. Kematian sepertinya ada di depan mata. Itu semua karena COVID-19. Karena si virus corona. Berapa waktu yang lalu ada seorang pastor di biara kami sakit, kemudian masuk ke rumah sakit. Kemudian dites, diketahui bahwa ia juga positif COVID-19. Ketika itu sampai di komunitas, betapa panik luar biasa. Siapa saja yang pernah berkontak dengan pastor ini. Siapa saja yang pernah mengadakan relasi dengan pastor ini. Tapi kemudian diketahui bahwa tidak ada efek lanjutan berkaitan dengan COVID-19 kepada anggota komunitas lainnya. Tapi ketika berita itu sampai dan juga dekat dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, betapa kepanikan, ketakutan, kegelisahan sungguh kita alami. Dan lebih lanjut, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang juga mengalami penderitaan lahir dan batin. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan akibat dari banyak orang kehilangan pekerjaan, saya kira kesulitan ekonomi sungguh dirasakan. Mungkin juga ada keputusasaan mengenai masa depan. Bahkan lebih jauh dari itu kita tahu ada orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Dan kita tahu orang-orang yang meninggal karena COVID-19 ini ada protokoler khusus mengenai bagaimana pemakamannya. Kadang-kadang sungguh menyedihkan, tidak dihadiri, tidak diikuti dengan baik bagaimana proses pemakamannya. Itulah situasi kita saat ini. Dan juga kita tahu bahwa semua pihak bergerak cepat. Semua cepat beraksi dan bereaksi. Dan kita tahu pemerintah kita dan pihak-pihak terkait. Lebih lagi tenaga kesehatan kita, para dokter dan para perawat. Dan pihak-pihak bagian kesehatan. Mereka berada di garis depan untuk mengatasi pandemi ini. Kita tahu ada tindakan preventif. Mungkin pada awalnya 3M, kemudian menjadi 5M. Dipromosikan supaya diingatkan setiap kali untuk sadar supaya terhindar dari COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kita juga tahu bahwa ketika orang sudah kena atau juga positif penyakit ini COVID-19, tindakan kuratif pun diupayakan. Dan kita tahu hasilnya ada yang bisa sembuh, ada yang harus meninggalkan kita semua. Meninggalkan dunia fana ini. Itulah saudara-saudariku yang terkasih secara singkat mengenai kepanikan global, kepanikan hidup kita saat ini berkenaan dengan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana sekarang semangat Prapaskah di tengah pandemi COVID-19? Beberapa hari yang lalu pada hari Minggu pertama masa Prapaskah 20 Februari 2021, saya mengikuti misa online yang dipersembahkan oleh Father Jerry Orbos, SPD, yang bertugas di sebuah seminari SPD di
Filipina. Di dalam khotbahnya antara lain satu kalimat bagi saya menarik. Some people because of suffering become bitter. But some people because of suffering become better. Jadi ada orang yang karena penderitaan mengalami atau juga menjadi tidak baik, mengalami kepahitan. Tetapi ada orang yang karena penderitaan menjadi lebih baik. Saya kira kurang lebih hal yang sama juga kita harapkan bahwa di tengah situasi pandemi ini, virus corona ini, kita mestinya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita dan bukannya mengalami kepahitan, kesedihan yang mendalam, seakan-akan tidak punya masa depan. Kita punya masa depan dan tentu berkaitan dengan kehidupan kekristenan, iman kekatolikan kita, tidak lain adalah Yesus sendiri. Sekarang tergantung kita. Kita mau pilih yang mana? Mau menjadi buruk, mengalami kepahitan terus-menerus, atau bagaimana bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi bahagia. Sukacita hidup sebagai orang beriman. Sukacita hidup sebagai orang Kristiani di tengah situasi sulit, situasi pandemi COVID-19. Masa prapaskah dengan spiritualitasnya menolong kita, saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana semangat Pak Prapaskah mau mengantar kita kepada suatu persiapan yang mendalam, masa 40 hari ini untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang cerah, masa depan penuh harapan, yaitu kebangkitan peristiwa Paskah Kristus. Dan kita tahu pada awal masa Prapaskah, Rabu Abu, kurang lebih 8 hari yang lalu sudah kita mulai. Kita biasanya diberi tanda salib abu di dahi. Tetapi untuk tahun ini karena COVID-19 dengan ditaburkan di kepala kita. Tapi tentu maknanya bagaimana mengingatkan kita akan satu aspek penting di dalam kehidupan yang nanti juga akan kita lihat lebih lanjut berkenaan dengan makna semuanya ini. Lalu juga ada 2 pilihan rumusan untuk disampaikan ketika kepada kita diberikan abu ini. Pilihan pertama adalah ingatlah bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kemudian pilihan kedua rumusan adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa reaksi Anda? Apa reaksi kita ketika mendengar seruan ini? Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena juga nanti mengingatkan kita, siapakah kita? Dan kemana kita akan berjalan? Dan siapa yang menjadi andalan kita, kekuatan kita dalam perjalanan siara kehidupan kita. Mungkin kebanyakan kita merasa biasa-biasa saja. Barangkali ada yang mengatakan ini hanya sekedar tanda dimulainya masa khusus, masa Prapaskah. Sebagaimana tahun lalu, sebagaimana tahun sebelumnya, ada Rabu Abu, kepada kita diberikan abu, salib abu, dan seterusnya. Hanya sekedar itu.
mestinya sekarang kita mau disadarkan lebih dari itu. Atau boleh saya katakan bahwa seruan tadi, ingatlah bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil harus menjadi sebuah kepanikan untuk kita. Harus menjadi sebuah kepanikan untuk kita. Kita ingat akan apa yang saya bacakan pada awal mengenai kisah Nabi Yunus yang mewartakan 40 hari lagi kota Ninive akan ditunggang balikan. Bagaimana reaksi raja dan rakyat kota Ninive mengenai pewartaan Nabi Yunus. Atau juga contoh lain, Raja Daud ketika disampaikan Nabi Nathan, engkaulah orangnya. Karena dosanya mengambil istri Uria, Betseba itu. Dia sadar akan dosanya dan penyesalan yang luar biasa ia lakukan. Dan kemudian lahirlah Mazmur 51, Mazmur pertobatan itu. Kemudian juga kita ingat akan pandemi yang membuat kita panik luar biasa. Karena kata-kata tadi, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Kita diingatkan bahwa engkau akan mati sesungguhnya. Engkau akan mati. Engkau diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Dan kita juga saya kira pernah ikuti perayaan pemakaman atau apa, ada juga ritus khusus, yaitu bagaimana abu tanah ini diingatkan saat pemakaman. Engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Jadi kata-kata tadi mengingatkan kita akan apa yang menjadi nasib kita, kematian. Engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Kita tahu kita penciptaan manusia diciptakan dari debu tanah. Kemudian juga bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu berarti bahwa engkau ini seorang pendosa. Harus bertobat dan percaya kepada Injil. Kalau ini kita renungkan mestinya memberikan kepada kita sebuah kesadaran baru. Katakanlah kepanikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana bahwa saya akan mati, saya orang berdosa. Bagaimana dengan nasib saya, kehidupan saya, keselamatan saya. Oleh karena itu juga sejak awal masa Prapaskah, Rabu Abu ini mengingatkan kita akan aspek penting kehidupan kita soal dosa dan kematian. Mengingatkan kita akan kehampaan kita. Mengingatkan kita akan kerapuhan kita. Mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Namun di tengah itu, kita juga diingatkan bahwa kita punya harapan salib Yesus. Injil Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan harapan kita. Dan selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, ada dua ciri khas masa Prapaskah. Kita tahu bahwa masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat. Dalam tradisi juga disebut sebagai masa retret agung. 40 hari yang kita jalankan di dalam doa, penitensi, refleksi. Tapi secara khusus bahwa masa Prapaskah ini mempunyai dua ciri khas. Dan ciri khas yang penting untuk kita renungkan. Ciri yang pertama adalah mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan. Mengenangkan atau mempersiapkan kebangkitan. Lalu ciri yang kedua, membina tobat. Sehubungan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya,
berkenaan dengan dua pilihan seruan. Ingatlah bahwa engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita mestinya panik dan tergerak bereaksi untuk berbuat sesuatu. Respon apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang kita mesti dengan hati terbuka. Hati terbuka untuk menanggapi seruan ini. Seruan Tuhan. Seruan gereja. Ingatlah bahwa engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan tanggapan kita, respon positif kita adalah antara lain dua ciri khas ini membantu kita mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan, membina tobat. Kita coba mendalami dua ciri ini lebih lanjut. Ciri pertama adalah mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan. Mengenangkan di sini tentu bagi mereka yang sudah dibaptis. Saya kira pada malam hari ini yang hadir pada kesempatan webinar ini, tentu kita semua sudah dibaptis. Sebagai seorang beriman, sebagai orang Katolik. Sedangkan mempersiapkan pembaptisan bagi mereka yang akan dibaptis. Biasanya dalam tradisi yang panjang dalam gereja biasanya pada malam Paskah. Tapi juga karena kita di sini barangkali upacara malam Paskah itu biasanya cukup panjang, maka orang-orang yang dibaptis pada Paskah itu digeser ke hari yang terdekat, entah sebelumnya atau setelahnya. Mengenangkan bagi mereka yang sudah baptis dan mempersiapkan mereka yang akan dibaptis. Nantinya berpuncak sesungguhnya kalau kita lihat dalam perayaan malam Paskah, berpuncak pada malam Paskah, yaitu pembaharuan janji baptis. Pada waktu kita membaharui janji baptis, ada dialog pertanyaan dari imam yang memimpin perayaan, lalu kemudian kepada kita setelah pembaharuan janji baptis diperciki lagi dengan air suci, mengingatkan kita akan pembaptisan yang telah kita terima sekian waktu yang lampau. Ada yang mungkin dibaptis waktu masih kecil, belum tahu apa-apa, ada yang sudah dibaptis saat sudah dewasa. Namun satu pertanyaan, satu dua pertanyaan yang barangkali juga kita renungkan untuk mengingatkan kita. Apakah kita mengenangkan pembaptisan kita hari-hari ini sejak awal masa Prapaskah, sejak Rabu Abu? Apakah kita selama kurang lebih satu pekan ini pernah merenungkan berkenaan dengan pembaptisan kita? Mungkin ada yang ingat kapan dibaptis? Siapa yang membaptis? Di mana? Siapa yang wali baptisnya? Saya pernah memberikan rekoleksi kepada sekelompok umat di paroki Nita, dekat dari biara di mana saya tinggal saat ini. Ketika saya tanya kapan dibaptis, banyak yang tidak tahu kapan mereka dibaptis. Karena kebanyakan di Flores itu baptis waktu masih kecil. Ada yang juga mungkin sudah tidak tahu lagi siapa yang membaptis, pastor siapa yang membaptis. Saya harap kita semua yang hadir di sini juga coba mengingat kembali kapan dibaptis, siapa yang membaptis, di gereja mana saya dibaptis, siapa wali saya, wali baptis. Dan selanjutnya, apakah ada di antara kita yang berdoa secara khusus atau misalnya mempersembahkan intensi misa sebagai rasa syukur atas hari pembaptisan? Kalau saya sebagai seorang imam membacakan syukur hari ulang tahun, saya berpikir rasa-rasanya belum ada yang meminta syukur atas hari ulang tahun pembaptisan. Paling-paling hari ulang tahun
Hari ulang tahun kelahiran, itu yang paling sering. Hari ulang tahun kelahiran. Atau juga hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun tabisan imam, tabisan uskup, profesi kebiaraan, kaul-kaul kebiaraan bagi orang-orang biara, para religius. Atau juga kita mengenang hari ulang tahun kematian, orang-orang yang telah mendahului kita. Tetapi hari ulang tahun pembaptisan, terus terang nampaknya belum ada yang merayakan rasa syukurnya. Tanggal sekian saya dibaptis sekian lalu. Bahwa saya bersyukur pada Tuhan atas hari pembaptisan saya. Hari saya diangkat menjadi anak Allah. Hari saya dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan ketika kita tahu pada waktu kita merayakan ulang tahun atau merayakan saudara-saudari kita yang berulang tahun kelahiran sebagai manusia, kita rayakan dengan penuh sukacita. Lilin dinyalakan. Entah berapa lilin. Biasanya di atas kue beberapa lilin. Lalu dinyanyikan tiup lilinnya sesudah selamat ulang tahun penuh sukacita. Tapi lilin kemudian dimatikan, tiup lilinnya. Berapa tahun yang lalu sebagai pembimbing para frater novis, setiap bulan kami merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pembaptisan secara bersama-sama. Biasanya dibagi dua, hari ulang tahun kelahiran lebih dahulu. Dengan penuh sukacita ada kue, kemudian lilin. Setelah menyanyikan selamat ulang tahun atau juga panjang umurnya dan seterusnya, kemudian pada akhirnya tiup lilinnya. Lilinnya dimatikan. Tetapi pada waktu hari ulang tahun pembaptisan, dengan penuh suka menyanyikan juga selamat ulang tahun pembaptisan, tetapi lilinnya belum dinyalakan. Dan kemudian pada akhirnya nyalakan lilinnya. Nyalakan lilinnya. Kemudian lilin bernyala. Dan saya kira itu mengingatkan kita pada saat pembaptisan, ketika juga ada ritus supaya dari lilin baptis itu dinyalakan pada lilin Paskah untuk menjadi saksi terang Kristus, menjadi saksi iman di tengah dunia. Jadi kira kita juga diingatkan kembali betapa makna penting pembaptisan saat kita dibebaskan dari segala dosa, hidup baru sebagai anak Allah, benih keselamatan diberikan kepada kita. Kita juga mesti ingat akan janji baptis. Ingat akan janji baptis. Dan sesungguhnya janji baptis ada bagian apa yang harus kita tinggalkan. Yaitu kita tinggalkan dosa dan segala godaannya. Biasanya kalau kita masih ingat atau menghadiri perayaan pembaptisan orang-orang yang dekat dengan kita, sanak saudara kita, ada pertanyaan yang 3 kali diulang, yang diawali dengan sanggupkah saudara menentang kejahatan dan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Kita biasanya menjawab, ya kami sanggup. Dan juga ini juga hal yang sama nanti kita ulangi lagi nanti pada malam Paskah, pembaharuan janji baptis. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk takyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Kita menjawabnya dalam perayaan itu, ya, kami sanggup. Tapi sesungguhnya saudara-saudaraku yang terkasih, selama masa Prapaskah mengenangkan pembaptisan untuk juga sadar akan kepanikan kita, respon positif terhadap undangan Tuhan. Kita juga mesti melihat apakah memang sungguh saya sanggup menentang kejahatan dalam diri saya sendiri dan dalam masyarakat, kurang-kurangnya di sekitar saya.
Apakah saya sanggup menolak godaan-godaan dalam bentuk takyul, perjudian, hiburan yang tidak sehat? Harus kita akui dengan jujur bahwa hiburan yang tidak sehat, perjudian, dan juga lain-lainnya ada, selalu menggoda kita di dalam kehidupan kita. Kemudian juga berkenaan dengan tindakan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia. Ini permenungan yang barangkali kelihatan sederhana, tapi sungguh menantang kita. Apalagi dengan situasi pandemi ini. Kita ingat akan janji baptis kita yang pernah kita ucapkan saat dibaptis. Atau ketika kita baptis waktu masih bayi. Oleh wali baptis kita, oleh orang tua kita. Dan juga dibaharui terus-menerus pada malam Paskah. Sadarkah kita akan respon positif ini? Kemudian juga bagian kedua dalam janji baptis adalah apa yang harus kita perdalam, yaitu iman kita. Dan itu didahului dengan pertanyaan, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Dan yang ketiga, percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan seterusnya. Kita biasanya menjawab, ya, kami percaya. Tapi sesungguhnya pada kesempatan masa Prapaskah ini, teristimewa tahun ini, di tengah situasi keprihatinan, kepanikan kita berkenaan dengan COVID-19, apakah saya sungguh percaya akan Allah Tritunggal ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Jadi apa yang harus kita perdalam berkenaan dengan iman kita? Dan saya kira aspek seperti ini memang menjadi perhatian kita. Kita juga tahu berkenaan dengan hari ulang tahun pembaptisan. Sebagaimana saya katakan tadi, kita lebih mudah merayakan hari ulang tahun lainnya, termasuk hari ulang tahun kelahiran. Ingatlah, hari ulang tahun kelahiran setiap tahun kita memang bertambah satu usia, bertambah 1 tahun. Tapi sesungguhnya masa hidup kita berkurang 1 tahun. Kita memang usia kita bertambah 1 tahun, tetapi masa hidup kita berkurang 1 tahun. Kalau kita renungkan mengenai saat kita merayakan ulang tahun kelahiran, katakanlah saja masa hidup saya di dunia ini menurut usia Mazmur 70 atau 80 jika kuat. Kalau saat ini saya berusia 50, ya tinggal 20 atau 30. 5 tahun lagi ketika saya 55, ya kurang lagi, yaitu kurang 15 atau 25. Ya, masa hidup kita semakin berkurang. Tetapi ketika kita sadar akan hari ulang tahun pembaptisan, kita diingatkan akan setelah kematian, saya mendapatkan kehidupan baru. Benih kehidupan kekal sudah ditanamkan dalam diri saya saat saya dibaptis. Dan saya akan menerima mahkota kehidupan setelah mengakhiri perjalanan hidup saya di dunia ini. Ingat akan rahmat baptis. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Benih iman, benih keselamatan ditaburkan dalam diri kita. Kita juga tahu apa yang disampaikan oleh Yesus misalnya dalam perjamuan malam terakhir. Kepada para muridnya yang lagi gelisah. Kemudian Yesus mengingatkan satu bagian yang sangat penting. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Lalu ciri kedua adalah membina tobat.
Sehubungan dengan membina taubat ini kita sadar bahwa kita tidak luput dari dosa. Selain bahwa kita tidak luput dari dosa, Tuhan kita itu maha rahim, panjang sabar, berlimpah kasih setianya untuk kita. Kita ingat bahwa dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang sangat menarik, yaitu mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Itu menunjukkan kepada kita kasih setia Tuhan, kerahiman Allah yang luar biasa. Kita juga ingat apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pewartaannya. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Dan ia tunjukkan di dalam kehidupannya. Ia bergaul, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan kita ingat juga doa tobat kita diawali dengan Allah yang maha rahim. Kita tahu rahim ya sebetulnya milik seorang ibu, seorang wanita. Maha rahim. Oleh karena itu Allah kita berhati seorang ibu. Bahkan lebih dari seorang ibu. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya antara juga dikatakan, andaikan seorang ibu tega meninggalkan anak kandungnya, aku Tuhan tidak akan meninggalkan kamu, hai Israel. Suatu kenyataan di mana Allah kita berhati bahkan lebih dari seorang ibu yang sungguh mencintai kita, menerima kita apa adanya. Santo Leo Agung Paus yang hidup pada abad keempat, abad kelima, di dalam khotbahnya mengenai masa Paskah, ia antara lain mengatakan, 40 hari yang ditetapkan oleh para rasul ini harus digunakan untuk berpuasa. Ini tidak hanya berarti mengurangi makan, melainkan memberantas semua kebiasaan jahat kita. Jadi soal bukan hanya mengurangi makan, puasa, atau pantang, mengurangi kesenangan atau apa yang kita senangi, tapi juga memberantas semua kebiasaan jahat kita. Membina tobat, pertobatan kita. Pertobatan definisi yang sangat sederhana, meninggalkan dosa, lalu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan. Lalu satu ungkapan yang menarik dari Santo Agustinus, orang kudus memiliki masa lampau, orang berdosa mempunyai masa depan. Orang kudus memiliki masa lampau, orang berdosa mempunyai masa depan. Semuanya ini terjadi karena pertobatan. Orang kudus yang memiliki masa lampau, mereka kemudian bertumbuh di dalam kekudusan dan menjadi orang kudus karena sadar akan dosanya dan melakukan pertobatan. Maka itu kalau kita juga sadar sebagai orang berdosa, misalnya saat ini saya orang berdosa, saya mempunyai masa depan, kalau saya juga mau membangun, membina pertobatan di dalam kehidupan. Sekali lagi sebagai respon positif atas seruan, ingatlah engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi tentang liturgi suci antara lain dikatakan demikian. Hendaknya baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgis ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari. Yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Itu berarti sangat jelas di sini bagaimana Konsili Vatikan kedua sungguh menegaskan dan menekankan bagaimana dua ciri khas tadi sungguh dihayati. Sungguh diupayakan dalam kehidupan. Bagaimana mengenangkan baik kita yang sudah dibaptis atau menyiapkan bagi mereka yang akan dibaptis tentu disiapkan oleh para katekis atau juga imam, pastor,
yang memberikan pelajaran atau juga mempersiapkan mereka untuk pembaptisan. Kemudian juga membina pertobatan. Masa itu secara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah, berdoa, dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Satu persiapan untuk merayakan sukacita keselamatan, sukacita kebangkitan. Yesus menyelamatkan kita. Kemudian ada 3 hal lagi yang juga biasanya dilakukan di dalam masa Prapaskah. Tentu ini juga menjadi bagian dari respon positif, hati yang terbuka untuk menanggapi seruan tadi. Ingatlah engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada 3 kegiatan yang amat dianjurkan selama masa Prapaskah. Yang pertama adalah pendalaman iman. Kalau dalam situasi normal kita tahu, saya juga pernah di Jakarta, bertugas di Marian Center Indonesia, dan juga biasanya dilibatkan oleh lingkungan-lingkungan sekitar, paroki MBK ataupun juga paroki tetangga, untuk ambil bagian dalam pendalaman iman di lingkungan-lingkungan. Biasanya bahannya tematis yang disiapkan tentu oleh tim dari keuskupan. Setiap tahun selalu tema yang berbeda. Biasanya 4 kali pertemuan. Coba kita kembali dan melihat apa yang terjadi, katakanlah dalam situasi normal, 1 tahun atau 2 tahun yang lampau. Berapa orang yang hadir dalam pertemuan lingkungan? Untuk pendalaman iman. Paling-paling ya orang-orang itu saja. Tidak begitu banyak, 10, 12 orang, mungkin juga sampai 20 orang. Karena kita tahu memang tidak gampang di tengah kesibukan dan juga situasi kemacetan dalam perjalanan dan seterusnya. Jadi pendalaman iman yang menjadi satu kegiatan yang juga sangat dianjurkan selama masa Prapaskah, tetapi juga barangkali kurang mendapatkan perhatian. Tapi saya kira dengan situasi pandemi ini barangkali membuat semua berubah. Kesempatan lebih luas mungkin terbuka. Walaupun kita tidak pergi ke lingkungan, di rumah salah satu warga lingkungan, tapi pertemuan melalui Zoom seperti ini, atau juga dengan cara-cara lain yang lebih mudah untuk melakukan pendalaman iman bersama. Dan kita tahu bahwa dalam 1 tahun terakhir ini, banyak kegiatan, banyak sekali pendalaman iman, banyak sekali webinar dengan macam-macam tema ditawarkan kepada kita. Kesempatan pendalaman iman luar biasa kita rasakan perkembangan saat ini. Tergantung kita sekarang bagaimana menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk semakin bertumbuh di dalam iman yang semakin mendalam. Kemudian kegiatan yang kedua adalah puasa dan pantang. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan peraturan, sebetulnya apa yang diberikan peraturan untuk pantang dan puasa itu sangat minimal. Puasa kita yang sungguh-sungguh itu 2 hari, yaitu pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu adalah hari puasa. Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan hari pantang, Rabu Abu, dan setiap Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Sesungguhnya ini adalah pantang dan puasa yang minimal yang diberikan kepada kita. Peraturan yang minimal yang diberikan kepada kita. Tapi barangkali kita yang sudah minimal ini semakin meminimalkan lagi. Ya. Tapi saya kira kita lebih kepada suatu semangat barangkali juga menambah sesuai dengan kondisi kita, kebutuhan kita. Tapi ini sekali lagi minimal yang diberikan. Semangat apa yang mau dibangun dari dalam, itulah juga nantinya mempengaruhi penghayatan pantang dan
puasa kita. Namun juga kita perlu disadari juga dan juga berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi tentang liturgi suci. Puasa bukan sekedar mengurangi makan dengan pantang, bukan hanya sekedar mengurangi atau meniadakan hal-hal yang menyenangkan selera kita. Puasa bukan sekedar mengurangi makan, yang dulunya 3 kali makan, sekarang hanya menjadi 1 kali makan. Dan pantang bukan hanya sekedar mengurangi atau meniadakan hal yang menyenangkan selera. Tetapi sesungguhnya bahwa pantang dan puasa membantu kita untuk memiliki kehendak yang kuat. Barangkali aspek ini perlu kita lihat. Bahwa puasa dan pantang melatih kita antara lain membantu kita untuk memiliki kehendak yang kuat. Harus kita akui bahwa kejatuhan manusia dalam dosa. Siapa saja jatuh dalam dosa akibat dari lemahnya kehendak. Godaan datang sedikit, lalu tergoda dan jatuh dalam dosa. Karena kehendak kemauannya lemah. Kemudian aspek ketiga adalah amal kasih. Memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Saya kira juga di paroki-paroki, di keuskupan ada juga yang disebut dengan dana APP. Dana aksi puasa pembangunan. Biasanya juga pada akhir masa Prapaskah, nanti juga ada perhitungan tersendiri. Berapa persentase tertentu tinggal di paroki, ada yang di keuskupan, ada yang kemudian diserahkan ke KWI. Tapi ada dana amal kasih atau juga dana aksi puasa pembangunan ini. Lalu kita satu pertanyaan kecil tapi juga barangkali menolong kita. Sumbernya dari mana untuk amal kasih itu? Uangnya dari mana? Sesungguhnya saudara-saudariku yang terkasih perlu kita sadari bahwa uang yang kita berikan untuk amal kasih atau kurang-kurangnya untuk dana APP ini pertama-tama bukan dari kelebihan kita. Tapi sesungguhnya buah dari kasih dan pengorbanan kita. Lalu buah dari kasih dan pengorbanan kita dari mana? Tidak lain adalah dari hasil pantang dan puasa kita. Dari hasil pantang dan puasa kita. Sebagai contoh misalnya saat puasa, hari puasa. Saya dulunya makannya mesti 3 kali. Tambah lagi dengan saat untuk minum pagi atau minum sore dan seterusnya. Barangkali menjadi 5 kali. Dan sekarang hanya makan 1 kali. Maka yang lebihnya yang tidak dipakai itu bukan untuk menambah kas. Tetapi itu kemudian disisihkan langsung untuk keperluan amal kasih. Saya kira ini satu praktik yang sungguh sederhana, tapi mau menunjukkan kepada kita buah kasih dan pengorbanan kita. Amal kasih kita lahir dari sebuah keprihatinan, lahir dari sebuah penghayatan iman, lahir dari penghayatan pantang dan puasa saya berikan. Karena pada akhirnya juga kita tahu pantang dan puasa juga mempunyai makna solidaritas, kesetiakawanan kita dengan Yesus yang menderita, dengan saudara-saudari kita yang menderita, dengan siapa saja yang menderita dalam kehidupan kita. Dan amal kasih sumbernya hasil dari pengorbanan kita. Kalau ini kita rasakan sungguh-sungguh, saya kira mempunyai nilai iman, nilai penyelamatan sesungguhnya di dalam kehidupan penghayatan iman kita. Santo Leo Agung sekali lagi masih berkenaan dengan khotbahnya mengenai masa Prapaskah, dia mengatakan bahwa puasa rohani dan suci ini sebaiknya kita kaitkan dengan pemberian sedekah yang disebut dengan perbuatan amal yang meliputi berbagai macam perbuatan kasih yang terpuji. Maka semua orang beriman
kaya atau miskin, harus berlomba-lomba meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan semangat yang sama. Pemberian sedekah, perbuatan amal, perbuatan kasih yang terpuji. Setiap kita berlomba-lomba meningkatkan kehidupan rohani, bertumbuh dalam hidup rohani dengan semangat yang sama ini. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah pandemi sekali lagi menolong kita untuk menghayati semuanya itu? Sekali lagi, pandemi membuat kita panik. Tapi kepanikan itu sebetulnya menolong kita untuk semua semakin bertumbuh dalam iman yang semakin mendalam. Respon positif, tanggapan, hati yang terbuka untuk berbuat sesuatu sehingga lebih lagi bertumbuh di dalam iman yang semakin mendalam. Kita tahu dengan tinggal saja di rumah, jaga jarak, kenakan masker, dan lain-lain membuat kita semakin sebetulnya. Apakah membuat kita semakin meninggalkan dosa? Kesempatan lebih banyak memperdalam iman. Berefleksi tentang kehidupan kita. Latihan rohani apa yang bisa kita buat di tengah situasi sulit saat pandemi ini. Kita tahu salah satu hal yang banyak sekali sekarang jadwal misa online, pengajaran online, kegiatan-kegiatan rohaninya online. Banyak juga kita pilih kadang-kadang begitu banyaknya sampai juga kita bingung mau pilih yang mana. Semuanya menarik. Tergantung pilihan kita sekarang. Mana yang terbaik untuk kita, kita gunakan sungguh-sungguh untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Menghayati secara khusus masa Prapaskah ini, menanggapi seruan sejak awal dalam masa Prapaskah. Ingatlah engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sangat menarik kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari saat perayaan Ekaristi mendengarkan prefasi yang diucapkan atau dinyanyikan oleh imam saat perayaan Ekaristi itu. Ada 4 prefasi untuk masa Prapaskah. Ada prefasi pertama, kedua, 3, dan 4. Ada rumusan yang saya kira juga menolong kita, mengingatkan kita bagaimana untuk menghayati makna Prapaskah ini. Barangkali juga menolong kita teristimewa di tengah situasi sulit pandemi virus corona ini. Dalam prefasi pertama dikatakan, sebab setiap tahun engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya. Setiap tahun engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini. Kesempatan menjernihkan hati dan budi. Karena dengan menjernihkan hati dan budi, kita mempunyai mata yang lebih jelas, hati yang lebih terang, penuh harapan ceria, menyiapkan diri untuk perayaan Paskah, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan juga poin lain bagaimana kita meningkatkan ulah bakti, amal kasih. Supaya nanti perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kita kembali sebagai anak-anak Allah ini membina kita untuk menghayati kasih karunia Allah, kasih karunia keselamatan yang dilimpahkan Tuhan bagi kita. Lalu prefasi Prapaskah kedua
Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu, Engkau telah menganugerahi kami masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati. Supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Jadi kita tahu bahwa masa prapaskah, masa penuh rahmat. Dan dalam masa penuh rahmat ini, ingat kita sadar bahwa kita dengan kekuatan sendiri, ingat kita dengan kekuatan sendiri tidak mampu untuk melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur. Hanya dengan kekuatan Tuhan, keterbukaan hati kita, kita mampu melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur ini. Dan memulihkan kemurnian hati. Karena dengan kesadaran itu dan dengan pengalaman itu, di tengah kesibukan dunia, kita tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dan itulah saya kira sebuah makna pertobatan yang sangat indah. Pertobatan dalam bahasa Yunani itu metanoia. Sebetulnya terdiri dari dua kata meta dan kata nous. Meta itu sesuatunya apa yang di seberang sana, apa yang melampau di sana. Sedangkan nous itu pikiran, hati. Oleh karena itu sebetulnya hati pikiran kita terarah ke sana, di seberang sana. Seperti halnya juga Rasul Paulus dalam surat kepada umat di Kolose menegaskan ini. Arahkanlah pikiranmu di mana Kristus berada di sebelah kanan Allah. Maka itu sebetulnya pertobatan pertama-tama bukan soal dosa kita, tapi bagaimana hati kita yang terarah kepada Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang melimpah untuk kita. Lalu privasi prapaskah ketiga, sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang. Sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan beri makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Maka saat masa prapaskah adalah saat kita mengungkapkan cinta, menunjukkan amal kasih kita kepada sesama yang berkekurangan. Ini semua kita mencontoh apa yang menjadi hidup Yesus sendiri. Kemurahan hati Yesus, kemurahan hati Allah yang telah memberikan dirinya, hidupnya untuk kita. Lalu privasi prapaskah yang keempat. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa. Bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat telah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa. Ingat tadi sudah saya ungkapkan bahwa kita manusia ini mudah jatuh dalam dosa karena satu aspek yang di antara sekian banyak alasan, satu alasan karena kita memiliki kehendak yang lemah, tidak memiliki kehendak yang kuat. Maka dengan latihan rohani, dengan berpuasa dan bermati raga, sebetulnya kita dibantu untuk memiliki kehendak yang kuat, kemauan yang teguh untuk meninggalkan segala kelemahan dan dosa kita. Dengan berpuasa dan bermati raga, Tuhan membantu kita untuk melemahkan cacat telah kita, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dan kemudian bagian yang terakhir, sukacita Paskah. Masa prapaskah, masa puasa mempersiapkan perayaan Paskah. Puncaknya adalah suatu sukacita yang luar biasa. Dan kalau kita tahu dalam liturgi
Ekaristi malam Paskah dengan eksultet, sukacita dan perayaan meriah Paskah diungkapkan dengan luar biasa. Setelah 40 hari masa Prapaskah ini, kita merayakan penuh sukacita proyek keselamatan Allah, karya penebusan. Abu, debu tanah, bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah awal kehidupan baru. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh wafat dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paskah, ada yang kemudian mengartikan atau juga Paskah menjadi suatu singkatan dari pasti aku selamat karena Allahku hidup. Atau juga bisa diganti pasti Anda selamat karena Allahmu hidup. Paskah, suatu perayaan sukacita kehidupan, perayaan masa depan berkenaan dengan karya keselamatan Allah dalam sejarah keselamatan, sejarah cinta Tuhan. Paus Leo Agung menulis, yang merupakan kekhususan pada pesta Paskah ialah kesempatan di mana seluruh gereja bergembira karena pengampunan dosa. Jadi kekhususan pesta Paskah ialah kesempatan di mana seluruh gereja bergembira karena pengampunan dosa. Dan pengampunan ini ditegaskan oleh Paus Leo Agung tidak hanya diberikan kepada mereka yang baru saja dilahirkan oleh pembaptisan, tapi juga kepada kita yang sudah lama terhitung sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kita yang sudah lama dibaptis, sekian puluh tahun yang lampau, belasan tahun yang lampau, mungkin juga 50-an tahun yang lampau, yang sudah lama terhitung sebagai anak-anak Allah, diberi anugerah pengampunan pada sukacita Paskah ini. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, pandemi membuat kita panik. Reaksi kita mungkin berbeda. Mungkin ada yang menghasilkan hal yang positif, juga ada hal yang barangkali negatif. Tapi semoga masa Prapaskah ini sungguh-sungguh menjadi masa penuh rahmat bagi kita semua di tengah pandemi ini. Mungkin kita merasakan berat di dalam kehidupan kita. Tapi berat ini coba letakkan sebuah huruf K di tengah kata berat itu. Maka yang berat ini akan menjadi berkat. Dan K itu bukan sesuatu tapi seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Kristus sendiri. Berat memang, tapi bisa menjadi berkat karena Kristus yang menyelamatkan kita. Kita juga bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi semakin banyak orang di dalam kehidupan kita. Salib adalah tanda positif. Salib adalah tanda plus, tanda kemenangan kita semua. Saya kira itu saudara-saudariku yang terkasih, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua ada dalam doa saya. Baik, terima kasih Romo Buyung yang menyampaikan materinya sesuai dengan tema kita sekitar 75 menit, sungguh luar biasa. Banyak hal baru yang kita pelajari bersama, tapi saya berpikir bahwa tidak cukup kita hanya mempelajari, tidak cukup kita hanya mengerti, tapi baik juga kalau itu menjadi kebiasaan kita, menjadi sikap batin kita untuk melakukan. Jadi seringkali kita belajar banyak dari tokoh-tokoh, tapi ternyata belum mengendap atau belum sampai pada tindakan konkret. Maka saya kira tema ini begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Romo Buyung memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk selalu melakukannya. Di sini malam ini kita juga hadir Romo Swa
moderator di Alumnika UI ini, mohon Romo Swa untuk menyampaikan sambutannya untuk acara ini. Selamat malam Romo Swa, tadi baru misa ya. Selamat malam. Ya. Kebetulan saya misa saya ubah jam 6:30 sehingga bisa walaupun sedikit mendengarkan terlambat bisa mengikuti seminarnya Romo Buyung. Terima kasih Romo Buyung atas seminar yang sungguh memberi bagi kami sebuah perspektif baru. Tapi juga saya kira bagaimana menempatkan seluruh olah rohani di tengah-tengah kondisi sosial pandemik ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan dalam bahasa Inggris, pepatah itu begini. The storm make trees take a deeper roots. Badai itu bukan membuat pohon ini tumbang, tapi badai itu justru membuat pohon ini semakin dalam berakar. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah seluruh olah rohani, olah puasa, olah pantang itu hanya sekedar sungguh-sungguh sebuah kegiatan rutin tahunan atau justru makin mengakar di dalam sumber spiritualitas gereja yang seperti dikatakan oleh Romo Buyung. Saya sungguh-sungguh yakin bahwa kalau dengan pepatah tadi, saya yakin bahwa kita memiliki konteks puasa pantang bukan yang justru melemahkan seluruh semangat olah rohani, tetapi justru memperdalam olah rohani kita. Oleh karena itu, terima kasih atas seminarnya Romo. Begitu Pak Hubertus matur nuwun. Terima kasih Romo, sambutannya singkat, padat, bermakna untuk kita semua. Badai itu memang harus terjadi, bisa melemahkan, bisa menguatkan, itu yang luar biasa. Kita nggak bisa menolak badai Romo ya, tapi badai itu boleh terjadi. Bahkan ada juga orang-orang yang menghayati badai itu memang harus menjadi perhatian kita untuk menyikapi dengan olah rohani atau menghadapi badai itu dengan spiritualitas gereja. Terima kasih Romo Swa yang berkenan menyampaikan sambutannya. Sami-sami. Romo. Bapak Ibu sekalian, interupsi sebentar. Di flyers itu sudah tertera nomor rekeningnya Bendahara Alumnika. Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu acara ini dan acara-acara berikutnya supaya bisa berjalan dengan lebih baik, kami ucapkan terima kasih yang sudah pernah mentransfer sejumlah dana. Kami tidak pernah melihat besar kecilnya, tapi perhatian dan belas kasih Bapak Ibu untuk kami sungguh mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tetapi bagi mereka yang mungkin belum sempat atau lupa, monggo kalau mau berkenan berpartisipasi, silakan ditransfer ke rekening yang sudah tertera di flyers. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, Romo Swa juga Romo Buyung, tema yang sangat menarik. Saya melihat dalam situasi pandemi, orang panik, orang gelisah, orang bisa takut, tetapi justru di masa prapaskah ini gereja, seperti disampaikan Romo Buyung, gereja selalu memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat baik juga. Tadi seperti khotbahnya Santo Leo Agung, menambah kesucian rohani kita dengan berbelas kasih
berbagi kasih. Kalau tadi Romo Buyung menyampaikan orang berpuasa dan berpantang berarti dalam tanda kutip mengurangi pengeluaran keluarga untuk puasa dan pantang. Nah, biaya atau dana yang dikurangi itu jangan dimasukkan ke rekening tabungan masing-masing. Itu namanya bukan pantang dan puasa, Romo ya. Jadi yang disisihkan itu sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, berapapun, berikan kepada gereja sebagai aksi puasa pembangunan, dan itu akan diterima oleh banyak orang. Membantu orang lain, ya, kita tidak tahu. Ini sebetulnya semangat bacaan pada hari Rabu Abu. Kalau kamu berbelas kasih, apa yang dibuat tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kirimu. Jadi kalau kita menyumbang atau mendonasikan untuk gereja dalam bentuk aksi puasa pembangunan, tidak perlu tahu kita kepada siapa dana itu diberikan oleh gereja. Tapi yang pasti dana itu dipakai untuk kebutuhan banyak orang. Pertanyaannya, pandemi ini sulit, pandemi ini berat, dana kami terbatas. Masih jugakah kami harus menyisihkan sebagian income kami atau income kita yang terbatas ini untuk kepentingan sesama kita? Ya, saya melihat bacaan dari seorang janda miskin. Ya, ada orang kaya yang memberi banyak, ya, tetapi ada juga janda miskin yang memberi sedikit. Yang dipuji Yesus adalah janda miskin. Orang kaya memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda miskin memberi dari kekurangannya. Ya, inilah prapaskah kita, kekurangan kita karena penghasilan kita berkurang karena pandemi, tetapi kemudian kita juga masih harus berbagi. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, supaya kita memaknai prapaskah ini dengan sikap tobat. Tadi Romo Buyung berkali-kali mengatakan sikap tobat itu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu, akan kembali menjadi debu, dan bertobatlah serta percayalah kepada Injil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sedikit ringkasan dari apa yang diberikan oleh Romo Buyung yang sungguh luar biasa. Ada beberapa pertanyaan Romo Buyung. Siap Romo ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Stefanus Bala, ini dari apa namanya YouTube ini. Pertanyaannya lewat YouTube. Apa dasarnya kita akan memperingati hari ulang tahun kelahiran? Tadi Romo menegaskan hari ulang tahun pembaptisan. Apa dasarnya Romo mengatakan demikian bahwa hari ulang tahun pembaptisan ini perlu dirayakan atau dimaknai? Apa dasarnya Romo? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah perlu setiap tahun atau 3 tahun sekali atau bagaimana mekanisme pelaksanaan dari perayaan ulang tahun pembaptisan kita? Itu pertanyaan pertama Romo, silakan. Ini dari apa yang terjadi dalam kehidupan gereja. Kita tahu misalnya saja setiap tahun ada hari ulang tahun imamat. Dan hari ulang tahun imamat bagi para imam merayakan secara khusus pada hari Kamis Putih. Itu banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada para imam. Padahal hari tabisannya mungkin tanggal lain. Iya, tetapi juga ya. Oleh karena itu juga berkenaan dengan hari ulang tahun pembaptisan. Sesungguhnya setiap tahun kita merayakan bersama-sama membaharui janji baptis itu pada malam Paskah. Ya, membaharui janji baptis kita. Anda juga membaharui janji mengulangi kembali janji baptis dan juga kepada kita diperciki dengan air suci, mengingatkan kita akan saat pembaptisan kita. Lalu kemudian dari hal inilah kemudian saya refleksikan. Kita bukan hanya secara umum merayakannya pada malam Paskah, tapi secara pribadi mengenangkan itu di saat hari ulang tahun pembaptisan kita.
Oleh karena itu tadi saya menanyakan, ya kapan kita dibaptis? Katakanlah tanggal berapa kita dibaptis. Kalau saya masih ingat saat pembaptisan saya masih umur 1 hari sudah dibaptis. Saya lahir 30 Juli, dibaptis 31 Juli. Iya. Tahun yang sama, tahun 67. Iya. Ingat akan ulang tahun pembaptisan. Dengan mengingat kembali ulang tahun pembaptisan itu, kita lalu sadar sebetulnya makna pembaptisan, rahmat pembaptisan, apa yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang imam, kadang-kadang sebetulnya saya sedih, ada kesedihan. Kadang-kadang juga kita tahu bahwa ada yang diam-diam meninggalkan gereja. Diam-diam tidak meninggalkan gereja, tidak ke gereja lagi, bahkan meninggalkan kekatolikannya. Barangkali satu aspek, mungkin juga karena tidak disadari, seringkali tidak disadari akan makna pembaptisan yang selama ini. Kalau dia diingatkan setiap tahun mengenai makna pembaptisan, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang rahmat, apa yang ia terima. Saya kira dengan kesadaran itu, ia akan tetap bertahan sebagai seorang Katolik. Tetap bertahan sebagai seorang yang dibaptis secara Katolik. Dia tidak meninggalkan rahmat yang luar biasa yang telah ia terima di dalam kehidupan. Itulah saya kira salah satu pendasaran penting mengapa saya menekankan juga hari ulang tahun pembaptisan. Memang kita juga dengan penuh sukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran. Itu baik dan bisa dilanjutkan, diteruskan. Tapi juga kita juga barangkali mulai mencoba dalam kehidupan kita, dan saya kira ini ada hal baru, yaitu merayakan ulang tahun pembaptisan kita. Saya kira dengan demikian iman kekatolikan setiap kita kalau kita rayakan terus-menerus, kita diingatkan setiap tahun, saya kira kita semakin memperdalamnya dan terus juga nanti akan membantu kita tetap setia sebagai seorang beriman, sebagai orang Katolik. Itu kurang lebih apa yang bisa saya tegaskan mengenai pertanyaan tadi, apa dasarnya mengenai hari ulang tahun pembaptisan. Ya, terima kasih Romo. Itu jawabannya ya Pak Stefanus Bala. Semoga bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu sekalian, di chatnya Zoom enggak banyak yang bertanya. Kalau gitu saya kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya secara langsung, mohon pertanyaannya singkat ya supaya banyak waktu Romo Buyung bisa menjawab. Yang mau bertanya bisa diaktifkan mikrofonnya, silakan di-unmute yang mau bertanya. Yang lainnya yang belum bertanya tetap di nonaktifkan mikrofonnya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya menyangkut tema kita pada malam hari ini. Silakan. Atau sudah jelas semua? Tidak ada pertanyaan? Ada sudah jelas semua. Atau belum jelas malahan? Saya boleh bertanya, Romo? Boleh, silakan. Ya. Pak siapa ya? Saya Elias Anwar, Pak. Oh ya, Pak Elias Anwar. Ya. Terima kasih. Materi dari Romo Buyung sangat bagus bagi saya. Ketika kita melihat puncaknya yang berpuncak dari Paskah, tantangan saya secara pribadi bagaimana mendekatkan pemahaman seperti ini, Romo, kepada orang-orang muda yang saat ini semakin menggunakan rasionalitas. Bahwa ketika kita bicara tentang kebangkitan, itu sesuatu yang belum bisa dirasakan dan dibuktikan. Tetapi ketika menggunakan rasionalitas, sesuatu yang membahagiakan kenikmatan duniawi itu begitu menguatkan sehingga hal-hal yang seperti ini bagi, ya saya tidak mengatakan orang-orang muda pemahamannya kurang dalam hal ini, tetapi godaan-godaan seperti rasionalitas itu sangat kuat di zaman modern ini. Mungkin seperti gerakan ketika Eropa dilanda
gerakan ateis bahwa mereka mengatakan ya kebangkitan itu tidak bisa dibuktikan, tetapi bahwa hidup bebas, dunia malam apa semua itu sangat sangat sungguh memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Bagaimana menarik benang merah dalam hal ini, Rom? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Saudara Elias Anwar. Memang kita tahu orang-orang muda adalah situasi yang penuh dengan kekuatan, kemudian orang merasa bahwa mereka masih bisa berjaya dalam arti tertentu. Oleh karena itu sebetulnya untuk anak-anak muda adalah juga pendekatan terhadap mereka. Mungkin juga melalui katekese yang barangkali khas anak muda, atau pendekatannya sesuai dengan situasi kehidupan mereka, barangkali menolong. Tapi juga aspek lain yang berkenaan dengan ini, pengalaman akan keterbatasan, pengalaman akan situasi batas, pengalaman akan kerapuhan, kefanaan, itu nanti juga menyadarkan orang. Maka itu kalau tadi saya katakan bahwa anak muda barangkali mereka dengan kekuatannya secara fisik, barangkali juga merasa bahwa saya masih muda, tidak ada berpikir mengenai pengalaman akan situasi batas, kefanaan ini, barangkali inilah yang membuat mereka masih sulit, belum mampu melihat mengenai aspek berkaitan dengan olah rohani dan juga berkaitan dengan pengalaman iman mengenai peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat di dalam banyak pengalaman, kalau kita melihat bahwa ada orang yang juga bertumbuh di dalam iman. Barangkali sebagai anak muda, barangkali dalam perjalanan aspek-aspek ini mungkin belum mendapatkan perhatian. Tapi suatu saat, cepat atau lambat, pengalaman kerapuhan, pengalaman keterbatasan, dan puncak dari pengalaman situasi batas adalah peristiwa kematian, menyadarkan banyak orang akan aspek tadi. Makanya itu, saudara-saudariku yang terkasih Pak Elias, justru situasi pandemi adalah situasi yang sangat-sangat konkret, mengingatkan kita akan situasi batas. Kita ingat akan pada awal-awal pandemi, ada seorang miliarder dari Portugal. Dia punya banyak uang, punya kehebatan yang luar biasa, tapi dia akhirnya meninggal karena COVID. Kemudian anaknya saya kira juga sempat viral di media sosial, anaknya menulis, bahkan untuk menghirup udara saja tidak mampu. Untuk menghirup udara tidak mampu karena nafas sesak dan terusnya akibat COVID-19. Ini mau menunjukkan kepada kita satu aspek yang kemudian pada akhirnya menyadarkan akan sesuatu yang tidak terbatas. Menyadarkan kita ada seorang Allah yang lebih mengatasi segala-galanya. Dan inilah situasi batas, inilah yang nanti juga dalam perjalanan perlu disadari oleh anak-anak muda kita. Maka itu perlu katekese dan juga membawa anak muda kepada pengalaman keterbatasan, kefanaan. Maka itu juga dalam salah satu pembinaan para frater ini juga anak-anak muda. Dan anak-anak muda juga anak-anak zaman ini. Hidupnya juga antara lain dalam tanda petik penuh perjuangan. Mau yang lebih muda, yang lebih gampang, yang enak-enak, yang gampang. Oleh karena itu pengalaman live in. Tinggal di daerah yang sulit, sungguh terbatas, semua dalam kemiskinan. Itu mereka belajar banyak. Bagaimana kefanaan, keterbatasan, kerapuhan. Dari situ mereka justru belajar bagaimana beriman dengan orang-orang sederhana dalam ketidakmampuan, situasi yang paling miskin, terbatas dalam kehidupan. Maka itu sekali lagi pertanyaan yang sebetulnya juga menyadarkan kita semua. Di saat orang merasa di atas segala-galanya, kesombongan hidup, merasakan bahwa saya masih kuat, saya masih mampu, saya hebat. Pada saatnya Tuhan akan mengingatkan kita akan satu hal yang perlu kita belajar,
yaitu situasi batas. Itulah kerapuhan, kefanaan kita, dan mengharapkan seorang yang di atas segala-galanya, Tuhan Yesus. Saya kira itu yang penegasan saya mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Elias Anwar. Terima kasih. Terima kasih Romo. Iya. Ya, saya tanya Romo ya. Tadi sharing Romo pertama kali di awal pertemuan kita dibuka dari Nabi Yunus ya. Iya. Sebuah kota Ninive yang hidupnya jauh dari Allah, mereka begitu mencintai dosa sehingga hidup penuh dengan kekacauan. Tapi karena Nabi Yunus berbicara kepada mereka 40 hari lagi akan terjadi malapetaka. Nah, itu mereka semua bertobat dengan pakaian perkabungan. Bahkan rajanya pun memberikan keteladanan. Sehingga Tuhan Allah dalam tanda kutip membatalkan murkanya. Pertanyaannya Romo, situasi kita pandemi ini, mungkinkah ada satu gerakan seluruh dunia atau minimal gereja yang mengawali gerakan berkabung global supaya Tuhan membatalkan murkanya dan menghentikan pandemi ini, Romo? Ya kalau dulu Nabi Yunus bicara, itu hanya sebuah kota Niniwe, tapi ini sudah global pandemi ini. Kira-kira apa sikap gereja, seperti apa yang real, yang membuat orang juga melakukan pertobatan massal, pertobatan global seluruh dunia. Nah itu saya tidak tahu bagaimana caranya, Romo. Kalau kita lihat sebetulnya apa yang menjadi protokoler kesehatan adalah juga upaya-upaya yang sederhana, yang lahiriah, yang bisa juga mengingatkan orang supaya juga menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Menjaga diri dan menjaga orang lain supaya juga jangan sampai tertular virus ini adalah juga salah satu latihan yang tidak gampang. Suatu latihan rohani yang sebetulnya juga kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah. Banyak orang kita tahu apa yang terjadi dengan himbauan, mulai dari 3M dan sekarang mungkin 5M dan seterusnya. Siapa yang sungguh-sungguh taat? Siapa yang sungguh-sungguh melaksanakannya itu? Kita juga tahu bahwa banyak persoalan yang terjadi. Banyak juga penularan COVID-19 itu terjadi. Seruan yang sederhana yang sudah disampaikan ini, kalau dihayati dengan baik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu banyak orang luput dari. Makanya seorang selalu mengatakan, supaya mengurangi penyebarannya, harus lakukan ini. Makanya sekali lihat dari pemerintah, juga pemimpin agama di mana-mana memberi himbauan yang sama. Tapi ternyata orang tidak mau dengar. Banyak orang tidak mau dengar. Banyak orang tidak dengan hati terbuka. Dengan penuh respon positif terhadap seruan ini. Dan kita tahu apa akibatnya. Oleh karena itu juga harus kita ketahui bahwa apa yang sudah diminta protokoler kesehatan adalah hal-hal yang kelihatan, hal-hal lahiriah yang juga bisa menjadi sebuah latihan rohani yang sederhana, tetapi juga membawa dampak yang luar biasa. Bukan hanya di sekitar kita, tapi bagi seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah boleh lupa bahwa juga gerakan rohani, gerakan spiritual juga muncul di banyak tempat. Munculnya banyak komunitas-komunitas, entah komunitas awam, kelompok awam, komunitas religius, biara-biara, banyak imam, banyak uskup. Saya kira juga apa yang dilakukan, banyak doa, pantang dan puasa dilakukan untuk juga mohon kemurahan Tuhan, kerahiman Allah
yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu juga sebetulnya mulai dari diri kita. Makanya saya tadi juga sudah ingatkan satu aspek yang barangkali juga seringkali terjadi. Ya, mengapa kita jatuh? Mengapa kita tidak mampu untuk juga ini? Karena lemahnya kehendak kita. Kita juga tidak mampu antara juga menjalankan protokoler kesehatan berkait dengan 5M. Tapi barangkali juga kemauan kita ini juga lemah. Dan juga kita tahu apa akibatnya dari semuanya ini. Makanya itu saya kira dua aspek apa yang lahiriah yang juga menjadi seruan, himbauan dari berbagai macam pihak. Tetapi juga jangan lupa saat ini juga muncul banyak gerakan-gerakan rohani untuk orang masuk dalam doa. Saya sendiri setiap hari itu di dalam perayaan Ekaristi, permohonan intensi misa mereka yang menderita penyakit COVID-19 ini setiap hari ada. Jadi itu baru satu imam yang persembahkan. Jadi sekian banyak imam seluruh dunia, saya kira suatu gerakan yang luar biasa untuk hal ini. Saya kira itu Pak Bertus. Ya, baik. Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi, silakan diaktifkan mikrofonnya. Yang mau bertanya masih ada kesempatan. Pak Elias Anwar, bukunya sudah terima ya? Sudah Pak Hubert. Terima kasih. Saya ya, baik, terima kasih. Ada silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan? Tidak ada? Sungkan sama Romonya? Rupanya sudah ngantuk itu. Sudah malam. Romo di sana jam 10 ini Romo ya? Ya, hampir jam 10 malam ini. Iya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Romo ada kata-kata terakhir Romo sebelum kita foto. Waktunya masih ada 7 menit. Baik, satu dua hal yang tadi sudah saya tegaskan berkenaan dengan kehidupan kita. Saya kira pandemi mengingatkan kita akan situasi batas kehidupan kita. Ya. Kita ingat ada satu dua aspek yang menjadi situasi batas, antara penderitaan, sakit, penyakit, kemudian juga usia menjadi semakin tua. Itulah juga situasi batas. Dan puncaknya adalah kematian. Itulah situasi batas. Oleh karena itu, sebagai manusia kita sadar bahwa ada situasi batas. Tapi ingat, kita ini adalah orang beriman. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa di tengah situasi batas, di tengah situasi pandemi kehidupan kita, virus corona, kita mempunyai seorang Allah yang luar biasa. Yesus adalah dokter dari segala dokter, penyembuh dari segala penyembuh. Yesuslah Tuhan kita. Dengan wafat dan kebangkitannya yang akan kita rayakan dalam misteri Paskah, saya kira segala sakit penyakit, segala dosa kita dilepaskan. Kita mempunyai harapan baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Buyung yang menyampaikan sesinya kepada kita juga pertanyaan. Romo Swa juga masih bersama dengan kita. Kita foto sebentar. Nanti habis itu kita minta doa penutup dari Romo Swa sekaligus berkatnya untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau foto dulu. Host Victor sama Mario udah siap? Sudah siap. Tolong dinyalakan semua kameranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mau videonya dinyalakan? Videonya dinyalakan semua. Kita foto online. Di kondisi begini, daya tahan harus tinggi, makanya perlu energi baru. Selamat dengan energi. Oke, semua siap. Kita foto.
Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sudah. Satu lagi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah selesai foto. Oke. Baik, Romo Buyung, kami atas nama alumni Katolik UI mengucapkan terima kasih kepada Romo Buyung yang berkenan memberikan webinar pada malam hari ini dengan tema yang sangat aktual di masa kita, masa pandemi dan juga masa prapaskah. Tentunya banyak hal positif yang menarik untuk kita refleksikan, tetapi juga tidak cukup hanya refleksi saya kira Romo ya, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari di masa prapaskah ini supaya semangat pertobatan itu tidak mengendur, justru menjadi kesempatan yang sangat relevan, yang sangat tepat bagi kita untuk menjalani masa sulit, masa pandemi ini. Saya malah pribadi berpikir bahwa pandemi ini dalam tanda kutip kalau memang Tuhan hadirkan itu suatu berkat bagi kita. Di masa pandemi ini kita menerima berkat dari Tuhan seperti Romo Buyung tadi katakan, kita sebagai manusia yang rapuh tetapi juga kita sebagai manusia yang punya iman, punya pengharapan. Dan Tuhan pasti, ya, bukan mungkin, tetapi Tuhan itu pasti memberikan jalan dan Tuhan pasti menolong umatnya. Itu sekira yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali mengingatkan kalau Bapak Ibu punya rezeki, berkenan selain dana APP untuk paroki dan untuk keuskupan masing-masing, kalau berkenan boleh berbagi dengan kami, silakan ditransfer langsung ke bendahara kami yang ada di flyers Pak Menu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Romo Swa untuk memberikan kata penutup sekaligus doa dan berkatnya Romo. Monggo Romo. Terima kasih Romo atas sharingnya. Mengisi thread 40 hari masa prapaskah ini, saya kira ini menjadi poin yang penting bagi kita semua. Terlebih masanya memang sungguh pas. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bimbinglah dan dampingilah kami untuk mengisi masa prapaskah dengan banyak olah rohani, banyak doa. Sehingga masa ini bisa menjadi masa rekat agung bagi umatmu dan boleh kau ikut sertakan di dalam salib, sengsara, wafat, dan pada akhirnya kebangkitan yang mulia. Ya Tuhan, jagailah kami semua supaya kami tetap semangat, tetap sehat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sepanjang abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan keluarga di rumah senantiasa dilindungi, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo Swa, Romo Matur nuwun Pak Hubertus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Buyung. Romo Buyung, makasih.
Ya, Romo Buyung terima kasih. Salam dari jauh. Saya matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Hubert. Ya, Terima terima kasih kasih. panitia, terima kasih host, terima kasih Pak Andre, semuanya Tuhan berkatin. Terima kasih. Ya, Pak Andri kapan pulang ke Maumere? Sudah ditunggu ini. Pandemi boleh nih. Selamat malam, terima kasih. Selamat Terima malam, kasih terima kasih semuanya. semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Victor, udah Victor? Oke, aku close roomnya sebentar. Ya. Terima kasih Victor. Rio. Saya end live ya Pak. Sama-sama, Om. Ini saya matikan ya di YouTube ya. Oke, siap Mas Andre. Terima kasih Mas Andre.